saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, jaga baik hati kita. Karena kalau sedikit saja keliru, sikap hati kita terhadap orang lain itu akan berdampak bisa jadi seumur hidup. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib, yang luar biasa kami dengar sebentar. Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Jaga hidup kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami tetap terjaga, terlindung dari sikap-sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan terhadap orang lain. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama 1 Samuel pasal 18 ayat 7 dan 8. 1 Samuel 18 ayat 7 dan 8, demikian bunyi firman Tuhan. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Amin. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk menjaga hati kita. Ada bagian firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Atau sebaliknya yang kita dengar sekarang, terpancar apa? Iri hati, dengki, dan cemburu. Dan itu berlangsung seumur hidup. Berkali-kali Saul itu berusaha. Dia mengatakan, Daud, anakku Daud, engkau benar di hadapan Tuhan. Tapi setelah itu buat lagi. Kenapa? Dia tidak ada maksud yang sungguh-sungguh, yang serius untuk apa? Untuk buat hal yang benar di hadapan Tuhan. Dan saudara lihat, yang saya ingin mulai dengan ini, kalimat ini.
Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Coba saudara bayangkanlah. Apa yang diucapkan ini saudara sekalian? Hati-hati, tolong seluruh jemaat dan saudara-saudara yang pemirsa yang menyajikan program ini berhati-hati mengucapkan kata-kata kutuk. Dan benar kemudian menjadi kenyataan bahwa kerajaan itu jatuh ke tangan Daud. Karena Saul sudah mengucapkan kata-kata kutuk. Saya beri contoh satu lagi. Itulah apa kata-kata itu Rahel kepada Yakub. Dia katakan begini, berikan kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Benar-benar dia mati. Sudah mendengar misalnya Sarah, dia melahirkan anak umur berapa? Umur mungkin sudah, kalau tidak salah mungkin sudah 90 tahun umurnya. Karena waktu itu umur Abraham saja sudah 100 tahun. Saudara sekalian, saya ingin ajak kita semua untuk buka mata, buka hati hari ini. Jangan mengucapkan kata-kata kutuk. Akhirnya kemudian waktu melahirkan Benyamin, Rahel meninggal. Di sini akhirnya katanya, dia ucapkan sendiri. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Padahal sebenarnya kalau kita mau jujur, yang melindungi Saul berkali-kali, bahkan sesudah dia membenci Daud pun yang menolong dia adalah Daud. Jadi berhati-hati kita mengucapkan kata-kata tertentu yang bersifat negatif terhadap orang lain, karena nanti itu akan benar-benar terjadi kepada orang itu. Jaga baik hidup kita saudara sekalian. Jangan pernah mengucapkan kata-kata kutuk. Baik. Saya ingin kembali ke atas lagi. Dan perempuan-perempuan yang menari-nari itu berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Apa yang terjadi saudara sekalian? Mereka pulang dari peperangan, mengalahkan musuh, dan orang rame-rame menyanyi-nyanyi. Ya, katanya dengan rebana mereka. Dan itu biasa diadakan ketika raja atau pemimpin pulang dari peperangan. Sudah biasa. Tapi di sini kalimatnya, apa yang kalimat yang mereka ucapkan itu tidak betul? Betul. Ya, karena sebenarnya Saul tidak buat apa-apa. Yang buat apa-apa itu ialah Daud. Untuk melindungi mertua kandungnya sendiri. Jadi coba saya bayangkan saya sendiri. Ya. Apakah yang orang ucapkan itu tidak betul? Sehingga membuat engkau kemudian iri hati, dengki dan cemburu kepada orang itu. Saya ajak kita semua hari ini untuk buka mata, buka hati. Betul-betul jaga hidup kita, saudara sekalian. Jaga hati kita. Saya baca untuk kita semua, perlindungan daripada Tuhan untuk hati kita. Tuhan menyebutnya dalam firman-Nya dalam Roma pasal 12, Roma 12 ayatnya yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubahlah katanya oleh pembaharuan budi kita, akal budi kita. Dalam bahasa Inggris menggunakan kata your mind. Mind itu bicara tentang pola pikir dan juga perasaan kita. Mari hari ini minta Roh Kudus untuk mengubah hati kita. Ingat, buah Roh Kudus apa? Kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Bukan kebencian, bukan iri hati, bukan dendam. Itu yang akan membuat kita aman dalam perjalanan hidup kita sampai akhir hidup kita.
ujung hidup Saul sudah tahu, dia mati bunuh diri. Nah, kemana arahnya kalau begitu? Ya neraka. Ya. Tetapi Daud, puji Tuhan, dia menjadi pemimpin yang luar biasa, yang dikenang sepanjang zaman oleh semua orang. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami berdoa supaya kami dijaga oleh Tuhan, hati kami terjaga oleh Tuhan, supaya tidak beri kesempatan kepada iri hati, dengki dan cemburu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada Roh Kudus yang menjaga hati kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.